Oke, Arang Aktif Live jam 5 ya, tiap hari Minggu. Iya. Nah, kita ucapkan selamat sore kepada seluruh rekan-rekan yang melihat ya, baik live atau rekaman nanti. Nah, saat ini kita bersama dengan Saudara Parlin ya. Ini lagi di ladang kayaknya. Koneksi saya kurang bagus nih ya, videonya terhenti. Bisa didengar? Halo? Halo, kalau Iya, dari sini jelas semua. jelas ya. Oke, kita tunggu dari Saudara Parlin. Di sini juga jelas. Oke, jadi kita mau dengar dulu nih, katanya ada testimoni arang aktif ya. Arang aktif. Jadi acara kita ini membahas mengenai arang aktif sebagai obat. Jadi arang aktif itu sebenarnya bukan obat, tapi bahan alami yang mempunyai mekanisme yang dari alam ya, yang sangat hebat, meresap, mengikat itu racun dari dalam tubuh kita dan membawanya keluar, sehingga dia membantu badan kita untuk menyembuhkan diri sendiri. Di situ inti mengapa dia bisa menyembuhkan, karena dia secara alami membantu badan kita untuk menyembuhkan. Nah, Saudara Parlin katanya ada testimoni, ada pengalaman nih. Kalau bisa di-share ke kita pengalaman memakai arang aktif. Baik, terima kasih Pak Arnold sama Pak Siboro. Salam kenal, nama saya Parlin Siombing dari Bandung. Salam kenal juga bagi semua pemirsa yang mengikuti tayangan Arang Aktif dari hari Minggu ke hari Minggu, dan saya salah satu yang selalu mengikuti ya, walaupun kadang saya tonton setelah acara rekamannya karena waktu. Nah, jadi lagi di Bandung ya? Iya, saya di Bandung, saya tinggal di Bandung. Saya sudah dari dulu membaca buku Arang Obat Ajaib ya. Itu judulnya kalau nggak salah ya, Arang Obat Ajaib. Kebetulan dulu yang tipis ya. Kebetulan dulu Pak Siboro kan tinggal di Bandung juga sebelum hijrah ke Jakarta ya. Iya, betul. Saya sendiri sebenarnya dulu baca sudah lama sekali, tetapi dulu hanya sekedar ilmu aja. Satu saat saya punya sedikit gangguan kesehatan, yaitu ambeien. Nah, ambeien saya ini beberapa dokter anjurkan untuk dilakukan operasi. Tetapi ada teman saya yang kebetulan juga dokter, saya konsultasi ke beliau tidak anjurkan operasi. Nah, memang dokter juga memiliki keilmuan yang berbeda-beda ya dalam hal suatu penyakit. Nah, waktu itu saya tanya, kenapa tidak dioperasi aja? Karena mohon maaf nih, di dubur itu sendiri sudah mulai keluar. Sudah ada keluar sedikit. Nah, kata dokter itu, biar bagaimanapun hebatnya dokter mengoperasi, maka itu akan tetap keluar juga nantinya. Itu hanya menunggu waktu. Nah, setiap saya makan pedas, sepedas sedikit aja, itu penyakit pasti kumat. Nah, wasir lah ya, wasir. Jadi mohon maaf nih bagi pemirsa pendengar yang juga pernah mengalami penyakit yang sama dengan saya, wasir. Itu penyakit yang paling tidak disukai orang, karena segala sesuatu kita lakukan serba salah ya. Duduk salah, apapun serba salah. Jadi ternyata di samping itu saya juga punya penyakit lain, yaitu penyakit sering sariawan. Saya baca beberapa referensi, wasir atau gangguan dalam usus ada hubungannya dengan sariawan.
Nah, jadi saya udah coba beberapa obat tanpa sebut merek, ada obat yang dimakan, ada obat yang dimasukkan, mohon maaf, lewat dubur. Tapi sepertinya khasiatnya belum seperti yang diharapkan. Singkat cerita, saya ketemu lagi tuh buku Pak Siboro yang sudah lama ditumpuk-tumpuk di rak buku. Nah, tapi waktu itu saya mau cari arang Pak Siboro, belum saya temukan waktu itu karena terbatas ya, karena mencarinya juga bagaimana, nomor kontak Pak Siboro nggak punya. Akhirnya yang pertama saya beli itu arang yang ada di apotik, tanpa sebut merek, yang sudah dibuat dalam bentuk kapsul. Norit ya, bukan? Ya, iya. Itulah yang saya makan. Jadi itu kan kecil-kecil. Bahkan sekadang saya makan waktu itu 3 sekali makan. Ya, waktu saya makan saya kaget. Waktu BAB itu Hitam. BAB kita hitam. Jadi kaget betul saya. Nah, puji Tuhan dalam perjalanan tidak langsung memang ya. Tapi paling tidak waktu itu ada beberapa yang saya rasakan. Yang pertama, itu feses kita tidak lagi keras. Saya kurang tahu apakah memang saya kebantu makan buah dan sayur, tetapi memang rasanya udah lebih lega ketika saya memakan itu arang aktif. Nah, yang paling terasa waktu itu setelah seminggu saya mengkonsumsinya, masalah sariawan itu lenyap. Nah, biasanya sariawan ini datang silih berganti, kurang tidur sedikit, muncul sariawan. Kadang kalau ada pikiran yang cukup mengganggu, muncul sariawan. Nah, saya pikir waktu itu ya mungkin akan muncul lagi berikutnya. Tapi puji Tuhan, dalam konsumsi yang rutin, sariawan saya sampai saat sekarang ya tidak lagi muncul-muncul, walaupun muncul udah sembuh. Kalau dulu sariawan itu sembuh total paling minimal itu 2 minggu dia baru bisa berasa sembuh. Jadi lebih cepat gitu ya? Dia lebih cepat. Nah, memang saya bantu ya dengan sayur-sayuran dan buah-buahan setiap hari. Kebetulan saya olahragawan, setiap hari saya lari ya paling tidak 10 kilo satu hari, kecuali hari Sabtu ya, hari Sabat. Setiap hari saya lari. Bahkan pernah dokter olahraga saya sarankan kurangin dulu olahraga. Setelah itu saya sempat kurangi tapi nggak berkurang. Nah, setelah menggunakan arang aktif ini, saya olahraga tetap lancar setiap hari, tapi puji Tuhan aman sekarang bagian belakang ini. Wasir aman, ambeien aman, walaupun memang masih ada ininya, masih ada keluar dia, tapi tidak membesar. Nah, yang paling saya rasakan adalah masalah sariawan. Jadi kalau ada pendengar yang memiliki masalah sariawan yang terus-menerus, saya sudah berkonsultasi beberapa dokter, bahkan profesor di Unpad, obat segalanya udah di itu, sampai air liur saya diperiksa, terus diukur lidah saya. Ada dokter yang bilang sepertinya lidahmu size-nya lebih besar dari giginya, jadi sering kegigit. Tapi ternyata masalahnya bukan di situ. Jadi itu mungkin kesaksian yang bisa saya bagikan. Saya selaku pengguna arang aktif sampai saat sekarang dan tidak ada efeknya sama sekali. Efeknya paling BAB hitam. Efek negatifnya tidak ada ya, efek sampingan ya. Ya. Efek sampingnya tidak ada saya rasakan. Iya. Hitam itu karena memang dia tidak diserap masuk ke dalam tubuh, jadi keluar dia. Cuma numpang lewat ya. Dari dalam sini numpang lewat keluar di bawah. Makanya hitam. Iya. Jadi paling itu aja efeknya, yang lain tidak ada. Tidak akan, kadang kita mencoba-coba obat kan takut efek sampingnya gitu ya, Pak Siboro sama Pak Arnold ya.
Kalau Jadi- ini hampir tidak ada. Jadi arang aktif ini memang kalau dimakan seperti Arnold bilang tadi, oleh karena dia tidak bisa larut betul larut dalam arti yang sesungguhnya ya dengan air, sehingga dia tidak bisa diserap ke dalam darah. Oleh karena itu dia harus terbuang juga tanpa berubah warnanya keluar. Itu sebabnya hitam itu kotorannya. Dan juga kencingnya tidak hitam, tidak berubah. Oleh karena tidak masuk ke situ. Dia terbuang melalui kita minum itu dari mulut, nanti dia keluar dari kotoran aja gitu. Beda umpamanya kalau kita makan buah umpamanya, Buah naga. ya buah naga umpamanya, kencing kita tidak berubah, Kencing berubah. kencing jadi ada merah-merah begitu. Nah itu karena memang sudah dimetabolisasi, artinya diproses di dalam perut kita, dia masuk ke dalam darah gitu. Jadi dengan demikian, karena masuk ke dalam darah, jadi sampai juga dia ke ginjal, sampai juga dia ke jantung, sampai juga dia ke otak, dan seterusnya. Lalu dibuang melalui pembuangan. Jadi kalau arang tidak demikian prosesnya. Jadi itu sebabnya dia juga tidak membuat salah satu sebabnya tidak membuat gangguan-gangguan kepada badan kita. Ke ginjal juga tidak masuk ya. Ya, justru kerjanya dia karena kerjanya paling utama sebetulnya sifatnya dia itu menyerap beberapa jenis zat tertentu, sehingga sesudah dia kontak dengan zat itu, maka zat itu tidak dilepaskannya, dia ikat terus. Lalu waktu dia terbuang, maka itu pun terbuang. Nah, Diikat dibawa keluar ya, diikat dibawa iya. keluar. Perlu diketahui juga bahwa sebabnya seseorang menjadi sakit bukan karena apa, tapi karena ada racun-racun di dalam badan kita yang sudah tidak mampu lagi badan kita itu mengatasi. Jadi makanya dengan berbagai kebiasaan yang tidak baik sekarang ini, orang punya kebiasaan buruk umpamanya mengenai soal kesehatan, sehingga badan kita sakit dan karena penumpukan racun-racun tadi di dalam badan. Dan tugas daripada arang ini adalah kalau kontak dia dengan racun-racun yang ada di dalam badan itu, maka itu tidak dilepaskan seperti magnet itu dan dibuang keluar. Dengan demikian badan kita mampu lagi untuk menjalankan tugasnya, karena badan kita ini sebenarnya pencipta kita sudah membuat sedemikian rupa, ada bagian tentaranya ya, tentara dalam tanda kutip itu. Jadi Pertahanan. dia bisa berfungsi. Jadi begitulah caranya kerjanya arang itu, sehingga tidak ada kemungkinannya side effect daripada arang itu. Walaupun umpamanya kelebihan makan, seperti umpamanya kalau ini bubuk arang ini saya anjurkan makan 3 kali 1 hari, 1 sendok makan begitu. Kalau umpamanya ada orang yang memakan 3 kali 1 hari 2 sendok makan, ya juga nggak apa-apa. Paling-paling kalau umpamanya terlalu banyak, nanti kotorannya jadi keras. Tapi menurut pengalaman, sampai puluhan bahkan ratusan orang dulu baru ada 1 atau 2 umpamanya yang mengalaminya gitu. Jadi
Begitu apanya dia. Apalagi kalau umpamanya seseorang itu banyak minum dan juga memakan sayur-sayuran seperti siapa tadi bilang itu, dan juga buah-buahan begitu, maka pencernaan akan Iya. lancar. Ya, dan Jadi kita berpikir itu pasti salah satu penyebab mengapa sembuh ya. Jadi bukan selalu kita tekankan bahwa pola hidup yang sehat yang tadi Saudara Parlin katakan, itulah salah satu yang menyebabkan sembuh dari penyakitnya. Jadi ya, arang itu membantu, tapi kalau kita juga tidak menghidupkan pola hidup sehat, mungkin bisa sembuh sebentar lalu kembali lagi. Jadi itu betul. hal yang penting. Jadi makanya kami akan selalu menekankan juga bahwa perlu perubahan pola hidup dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan gaya hidup sehat, supaya arang itu dapat membantu kita. Kalau tidak, nanti ya waktu dia ada, oke lah, seperti beres. Tetapi sesudah tidak itu ya kembali lagi gitu. Jadi ya seperti tadi Parlin itu dibilang, ya mungkin juga memang harus diganti olahraganya itu, supaya jangan berlari barangkali, mungkin dengan cara-cara olahraga yang lain, supaya jangan terlalu besar tekanan ke bagian usus itu, karena memang sementara ini ada kelemahan daripada pembuluh darah balik, di bagian bawah dekat ujung ujung usus itu, sehingga dengan demikian kalau ada tekanan dia pun bisa jadi lebih membesar. Bagi kebanyakan yang sudah terlalu parah itu bisa luka, nah itu terjadi perdarahan, dan kadang-kadang ya itu terpaksa operasi mendadak begitu. Ya, jadi memang harus perlu juga perubahan pola hidup sama. Dan saya rasa dengan memakan sayur-sayuran dan buah-buahan lebih banyak, lebih sering, maka sariawan tadi itu pun akan hilang juga. Kemudian salah satu yang menyebabkan sariawan juga selain daripada pola makan umpamanya, ya pola pikir juga gitu. Seorang yang berpikir Stres. Yeah. atau was-was atau apa, itu bisa jadi sariawan gitu. Tadi Saudara Parlin sebutkan diminum ya, dan sariawannya sembuh atau walaupun ada cepat, sembuhnya cepat ya. Apakah dioleskan juga? Sebenarnya saya juga kadang-kadang sariawan ya, dan itu kan pedih sekali. Saya suka oleskan juga di sariawannya, dan itu seperti painkiller gitu, menghilangkan rasa sakit. Kalau saya konsumsi, Oke, minum saja saya ya. minum. Saya minum saja, karena saya dapat referensi satu tulisan, sariawan itu kalau seperti saya ada gangguan di usus seperti ini, ada hubungan eratnya dengan itu. Jadi kan kalau kita baca seperti yang disebut Pak Siboro tadi, ada bisa pengaruh stres dan lain sebagainya. Tapi kalau yang saya alami, sariawan itu kemungkinan mendekati yang referensi buku yang saya baca itu, karena memang dari ususnya gitu. Ya, jadi dengan adanya masalah di usus, jadi pencernaan pun tidak normal, apapun tidak 100% bagus begitu kan. Dan itulah yang menyebabkan jadi ada kekurangan-kekurangan di bagian yang biasanya mencegah sariawan itu. Dan bahkan mungkin juga sampai ada kuman-kuman ataupun bakteri-bakteri penyebab sariawan itu gitu. Nah, dengan adanya dengan dimakannya tadi itu arang aktif, maka kuman-kuman ataupun bakteri-bakteri itu
juga sudah terkendalikan oleh arang itu, sehingga sariawan pun bisa teratasi gitu. Jadi ya memang perlu disehatkan sebenarnya itu alat-alat pencernaan kita, karena memang pada umumnya penyumbang sehat maupun sakit yang paling besar adalah bagian ini, saluran pencernaan. Iya, memang ada seorang dokter yang sudah lama saya kenal juga menyebutkan begitu. Ini bagian perut kita atau bagian pencernaan ini itu sumber dari kesehatan badan kita seluruhnya katanya. Dan beberapa buku yang saya baca referensi juga mengatakan begitu. Jadi secara tradisional maupun medis modern ya. Jadi orang yang pencernaannya lancar, bagus, kondisi bagus, itu efeknya bagi ke seluruh tubuhnya. Jadi saya dengar tadi saudara Parlin mengatakan ada referensi mengatakan hubungan antara sariawan dengan usus. Bagi saya sih masuk di akal, wajar sekali karena saya pernah baca dan dengar itu. Ya, jadi itulah makanya berkaitan sebenarnya satu sama lain. Dengan ada gangguan pada pencernaan itu, maka dia tidak bisa berfungsi dengan baik untuk mencernakan makanan kita. Sehingga sari-sari makanan yang semestinya digunakan oleh tubuh kita tidak bisa digunakan oleh karena tidak bisa dicerna dengan baik. Itu sebabnya terjadi gangguan di sana sini seperti sariawan juga gitu. Kalau itu diperbaiki umpamanya disehatkan, maka sari-sari makanan itu pun akan terlengkapi sehingga dia tidak menyebabkan kekurangan gizi umpamanya. Jadi usahakan kalau kira-kira ada hal-hal yang memang ya seperti tadi itu, kalau cabai umpamanya rasanya jadi terlalu pedas atau ya kurangilah. Kalau boleh nggak usah dulu makan cabai untuk sementara ini gitu. Jadi ya, dan kalau bisa seperti tadi itu ya, kalau itu memang ada cara untuk mengatasi ambeien itu dulu lebih cepat, ya barangkali ya salah satu yang kalau saya bilang ya jangan dulu terlalu berat olahraganya. Jadi karena ada gangguan sedikit di situ, gangguan Tapi ini lagi bertani kayaknya udah cocok ini olahraganya nih. Bertani ya. Berkebun. Ya, jadi ya artinya berkebun pun jangan seperti waktu di kampung dulu lah, gitu, mulai dari pagi sampai sore mencangkul dengan hebat begitu, ya itu pun membuat tekanan juga ke dalam ke usus sana. Dan lagi usahakan supaya teratur buang air besar, karena kalau tidak ya itu juga membuat jadi gangguan. Oke, iya. Jadi kalau saya pikir supaya lebih jangan terlalu banyak kapsul yang harus ditelan, ya baik juga umpamanya yang bukan di kapsul, yang bubuk aja begitu ya. 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 Ya, Jadi sebenarnya bahan intinya sih sama. Jadi yang manapun bahan intinya sama. Cuma kalau kapsul perlu banyak gitu. Jadi tampilannya agak mengerikan ya. Misalnya sampai 10 kapsul, 20 kapsul. Kalau arang bubuk kan kita tinggal sendokin. Dan mungkin kapsul karena ada sedikit banyak ada tambahan ya. Karena untuk membuat kapsulnya itu tentu perlu bahan selain arang. ya, dan juga tablet juga begitu kan. Sebesar gini umpamanya tabletnya, tapi arangnya sebenarnya belum tentu sebesar gitu.
Jadi sedikit, oleh karena itu perlu beberapa tablet sekali makan. Memang selalu seperti membuat kesan yang cukup mengerikan juga, ini makan apa ini gitu. Jadi kalau umpamanya bubuknya 1-2 sendok itu umpamanya dikocok lalu minum seperti biasa, nggak apa-apa gitu. Nggak ada kesan mengerikan begitu ya. Ya paling tidak Iya. seperti begitu. Iya, Sebenarnya oke. Heeh. ya dan lagi arang aktif ini tidak boleh sebenarnya dia terbuka-buka. Kalau terbuka-buka ke udara ini begitu, dia akan menyerap udara ini karena di udara ini juga banyak polusi begitu kan. Jadi dengan demikian kemampuannya berkurang. Jadi Polutan jenuh pun diikat ya. Iya. Tapi ya itulah yang perlu dijaga dari bubuk itu. Karena sering kita buka botolnya umpamanya kita mengocok-ngocok ini masih terbuka ini begitu, itu makanya selalu kami anjurkan kalau sudah ambil umpamanya langsung tutup dulu ini baru proses yang mau diminum ini gitu. Betul, karena ibarat tangan, ada 2 tangan, kalau dua-duanya udah megang sesuatu dia nggak bisa megang yang lain. Jadi kemampuan arang aktif itu untuk mengikat juga tergantung sudah Jadi berapa banyak berkurang. yang diikat. Ya, kalau dibiarkan terbuka, polutan yang ada di udara, racun itu dia ikat, akhirnya kurang efektif kalau kita minum. Ya jadi jenuh namanya dia itu. Oke, terima kasih Saudara Parlin. Ini sangat menarik ya tadi bagi rekan yang baru muncul atau nanti lihat di rekaman, jadi kita udah bahas, kita udah dengar ya testimoni tentang ambeien atau wasir dan juga sariawan. Ini sangat bermanfaat bagi orang yang memiliki mungkin gejala atau penyakit yang sama. Kalau mungkin jadi tadi disebutkan baca buku ya. Jadi minggu lalu kita sudah tunjukin sih, bahas juga. Jadi ada buku sekarang udah versinya elektronik gitu. Ini walaupun kita sama sekali nggak ada tujuan jualan sih ya, tapi minggu lalu saya juga udah tunjukin. Itu buku memang ditulis hanya untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat bagi kesehatan ya. Sebenarnya kita pasang sekarang di Google Books namanya, silakan dicek ya, Google Books. Itu di Google Play kalau di HP. Jadi Google Play itu bukan hanya untuk download aplikasi, tapi coba klik ada Books namanya, itu di situ cari arang aktif, di search saja atau dicari arang aktif, di situ ada bukunya. Memang ada harganya memang, tapi itu hanya supaya dihargai. Jadi kalau gratis ntar di download tapi nggak dibaca. Kalau memang itu memberatkan, silakan hubungi kami akan kasih kupon sehingga bisa di-download gratis. Oke, terima kasih Saudara Pardi, ini udah masih nyambung atau? Terima kasih, ya, Bang. Terima kasih banyak ya. Nanti datang lagi, nanti kita ngobrol-ngobrol aja di sini. Baik. Terima kasih ya Bang. Oke. Pak Siboro, terima kasih, sukses untuk arang aktifnya. Iya. Tuhan berkati. Tolong sebarkan kepada orang lain juga. Iya, makasih. Kita sampaikan ke semua. Tuhan berkati. Iya. Salam sehat. Salam sehat. Oke. Ya, jadi itu ya kesaksiannya memang ini baru pertama kali kita dengar ya, ambeien atau wasir ya. Jadi tapi memang kesehatan usus memang sangat penting ya. Jadi orang yang ususnya, saya termasuk lemah juga usus atau perut ya, pencernaan. Jadi orang yang kondisi pencernaan tidak baik cenderung memang ada penyakit lain, sariawan kayak atau yang lain. Jadi sedangkan arang aktif sangat efektif terhadap penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pencernaan, karena dia memang dia lewat dari mulut turun ke bawah lewat pencernaan lalu keluar ke
lewat dubur ya. Jadi emang itu jalur lewatnya Iya. sangat efektif. Jadi itu sebabnya sebenarnya terutama dia bisa langsung kalau ada pun racun-racunnya langsung kan begitu. Kalau umpamanya yang lain yang sudah masuk di dalam darah dulu, ya dia harus tunggu darah itu lewat lagi ke usus baru di situ dia berinteraksi dengan racun itu. Tapi kalau tadi itu umpamanya seperti dalam makanan umpamanya belum sempat diserap oleh badan kita, datang arang itu di situ, ya memang lebih cepat dan lebih komplit lah kerjanya dia. Iya. Nah, ini mungkin sedikit kita baca ya. Jadi persis terkait juga dengan pembicaraan tadi. Inilah buku Arang Aktif itu yang saudara Parlin tadi katanya baca. Ya, ini bab 5 ya. Coba saya bacakan sedikit ya. Jadi ini memang udah segala macam penyakit udah pernah ditulis ya. Dapatkan arang aktif digunakan untuk mengatasi gangguan pencernaan, perut gembung dan rasa panas dalam perut? Nah, saya baca jawabannya. Ya, dapat. Arang aktif telah terbukti lebih efektif untuk mengatasi gangguan pencernaan dan perut gembung daripada produk alami lain. Penelitian membuktikan bahwa arang aktif mengurangi dengan cepat jumlah gas yang dihasilkan oleh buncis dan makanan penyebab gas lainnya. Gas dalam perut dalam banyak kasus disebabkan oleh kombinasi makanan yang tidak baik, memakan banyak daging, atau makanan yang sudah diproses yang tidak bisa dicernakan dengan sempurna. Akibatnya, makanan yang tak tercerna dengan baik ini akan mengalami fermentasi atau membusuk dalam saluran pencernaan dan mengakibatkan timbulnya gas dan terasa panas dalam perut. Arang aktif menolong menghentikan proses fermentasi dan mengikat gas yang berlebihan dan bakteria yang membentuk gas itu. Arang aktif juga membantu mengikat sampah-sampah sisa pembakaran dalam tubuh dan mengeluarkannya dari dalam tubuh. Manfaat arang aktif penting lainnya dalam sistem pencernaan ialah mengeluarkan lendir-lendir atau mukus. Ya. Banyak penggunaan pencernaan dihubungkan dengan lendir yang melapisi usus. Hal ini terutama disebabkan oleh cara makan yang tidak baik selama bertahun-tahun. Ya, dan seterusnya ini lumayan panjang dibahas. Jadi memang saya sendiri juga udah sering mengalaminya dan kita juga ada bahas juga di beberapa video yang lalu ya. Ini salah satu tempat di mana arang aktif efeknya itu langsung. Ada jenis penyakit atau kondisi di mana efeknya mungkin 1-2 hari atau beberapa jam, tapi untuk pencernaan saya pernah mengalami begitu minum langsung terasa kembungnya hilang. Tiba-tiba gitu. Itu persis seperti yang ditulis di buku ini. Ya, karena memang dia tidak melalui proses yang lain, dia langsung sendiri. Baru masuk ke dalam usus, dia sudah kena ke sumber masalah. Gitu. Jadi kalau umpamanya masalah tadinya di kaki, diminum obat arang masuk ke usus, nah itu harus melalui tahapan-tahapan yang cukup lebih lama daripada kalau masalah itu masih di dalam usus. Jadi secara tidak langsung ya efeknya ya kalau di kaki atau di tempat lain ya. Ya. Jadi itulah. Karena arang itu sendiri tidak bisa langsung pergi ke kaki umpamanya begitu. Ya, karena dia kita minum dari mulut. Harus menunggu darah yang ada racun-racunnya atau kuman-kumannya itu berputar di dalam badan kita semua sehingga sampai ke usus, peredaran darah di usus, baru ketemu dia dengan arang begitu. Jadi memang agak lama sedikit, agak membutuhkan waktu lah dibanding dengan yang langsung ada di dalam usus. Ya. Dan tanpa efek sampingan dan alami, maka jauh lebih menguntungkan kalau kita memakai arang aktif untuk masalah pencernaan kita ya. Ya.
Oke, demikian mungkin ya pembahasan kita hari ini mengenai testimoni tadi dari Saudara Parlin mengenai ABN, Wasir, dan juga kaitannya dengan Sariawan. Kemudian kita baca tadi, seperti yang sudah disaksikan, info-info yang kita bicarakan ini sebenarnya sudah ditulis lengkap di suatu buku itu yang namanya Arang Aktif. Nama bukunya Arang Aktif Penyembuh Ajaib ya. Arang Aktif Penyembuh Ajaib Berbagai Penyakit. Jadi mungkin bisa di search di Google Play Books. Semoga bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya di forum ini, kita akan jawab langsung dan kita bahas. Oke, kalau gitu sudah jam 5.30 lewat. Bagi rekan-rekan atau saudara yang terlambat bisa nanti buka di rekamannya ya, ada di Facebook dan juga di YouTube. Semoga bermanfaat dan kita jumpa lagi hari Minggu depan jam 5. Oke. Oke. Selamat sore semua. Ya.